Maka oleh karena demikian, ketahui olehmu bahwasanya orang yang pemarah itu, dan jika tiada dapat dihilangkan akan marahnya itu. Ini yang ketiga, nggak bicara yang satu yang kedua. Jangan salah pula. Ketahui olehmu bahwasanya orang yang pemarah, yang kuat marah itu, dan jika tiada dapat dihilangkan akan marahnya itu sekali-kali, tetapi dikurangi akan marahnya. Dihilangkan nggak bisa, dikurangi. Ini sudah perintah. Dihilangkan marah yang ketiga, yang bertentangan dengan syariat, sesuai dengan hawa nafsu. Kalau kamu tidak mampu menghilangkan marah itu, maka kata agama, kurangi olehmu akan marahnya itu. Dengan apa mengurangi? Dengan dilawannya akan dia lawan, dan diperangi. Lawan dan perangi akan dia marah. Sampai kapan kamu melawan? Sampai kapan kamu memerangi akan marah? Hingga kembali ia seseorang kepada marah yang pertengahan, sebelum kembali kepada marah yang terpuji. Kalau sudah sampai pada marah yang diperintah oleh syariat, itu tidak boleh tidak marah, mesti marah. Sampai di situ jangan perang lagi, itu marah. Itu sudah bagus marah. Mengelola marah seperti yang tersebut pada derajat yang kedua sudah lalu pembahasannya. Kenapa? Karena asal jadi orang itu kuat marah daripada orang kibar, yakni daripada orang yang membesarkan dirinya. Asal muasal timbul marah yang tercela, membesarkan dirinya, merasa dia itu hebat, merasa dia itu besar. Itu penyebab asal muasal timbul marah yang dicela. Maka hendaklah dilawan kibar itu dengan merendahkan diri. Ini solusi pertama. Cara melawan, jangan timbul marah yang dilarang. Sifat kibar jangan ada. Yang kita lawan adalah sebabnya, jangan timbul penyebab. Kita lawan adalah sifat kibar, merasa diri hebat, merasa diri tinggi, kuat segala macam. Itu kita turunkan. Mudah-mudahan hilang marah tersebut. Caranya adalah hendaklah dilawan kibar itu. Bagaimana cara melawan kibar? Dengan merendahkan diri, tawadhu. Itulah caranya. Tak susah-susah, merasa diri tak ada apa-apanya, sekalipun kita ada apa-apa. Merasa kita tak besar, sekalipun kita besar. Merasa kita tak hebat, sekalipun kita hebat. Merasa tak tinggi, sekalipun kita tinggi. Itulah jurus ampuh melawan daripada marah. Karena asal muasal marah kibar, hilangkan saja kibarnya. Dan adalah setelah merendahkan diri, yakni menahankan dia kibar. Kibar ditahan, ditambah dengan merendah diri. Ini solusi. Dan seyogianya perintah yang kedua, bahwa diketahui asal kejadian diri seseorang itu sesuatu yang terlebih hina. Ini lanjutan daripada tawadhu. Tadi solusi melawan kibar tawadhu. Bagaimana cara mengingat kita tawadhu? Jangan tawadhu kita ingat. Itu salah nanti. Kibar nggak hilang karena salah mengingat. Apa diingat? Kata Tunku dalam kitab Syarhus Salikin, cara melawan kibar merendahkan diri, tawadhu. Ya udah kita ingatlah tawadhu. Salah cara. Salah minum obat penyakit nggak sembuh. Harus benar. Bagaimana cara mengingat kalau diri kita rendah? Seperti yang akan disebutkan ini. Seyogianya bahwa diketahui asal kejadian manusia itu sesuatu yang terlebih hina. Apa itu? Yaitu daripada mani yang keji. Jelas. Siapapun dia, mau presiden kah tetap hina asal muasalnya. Mau wakil presiden kah tetap hina asal muasalnya. Ustadz, imam, tengku, kaya, miskin tetap hina asal muasalnya, yakni daripada mani yang keji. Kemudian daripada mani yang keji
dijadikan oleh Allah Ta'ala akan segumpal darah yang najis. Yang namanya darah pasti najis, tak ada bicara itu darah orang Islam ataupun darah bukan orang Islam, atas nama darah najis. Dari segumpal mani yang hina dijadikan oleh Allah akan segumpal darah yang najis. Kemudian tingkat yang ketiga, maka menjadikan oleh Allah Ta'ala segumpal daging. Dari segumpal darah dijadikan menjadi segumpal daging yang hina. Hina, makna hina belum ada harga kala itu, belum bisa berbuat apa-apa dia. Segumpal daging yang sangat hina. Kemudian daripada segumpal daging yang hina, maka dijadikan oleh Allah Ta'ala akan rupa si kanak-kanak kecil masih, paling ada yang 2 kilo, 3 kilo, tak ada fungsi. Makna tak ada fungsi, belum ada daya dan upaya kala itu. Dan dari kanak-kanak yang dhaif, yang lemah itu sekalian itu menunjukkan kehinaan diri itu yang menghilangkan kibar. Nah, ini caranya. Waktu ingin marah, ingat, aku ini adalah hina asal muasalku, mani, darah, daging, dan kanak-kanak. Ngapain aku marah? Ingat, itu tawaduk namanya, merasa diri rendah, nggak hebat rupanya kita asal muasal kita. Sehingga dengan sifat itu menghilangkan kibar. Dan apabila hilang kibar, niscaya hilanglah kuat marah. Kalau sudah hilang kibar, membesarkan diri, hilanglah sifat yang namanya pemarah ataupun kuat marah itu. Dan jadi bersifat ia dengan halim, lawan daripada kuat marah. Ghazab adalah halim. Apa itu halim? Yaitu tiada kuat marah. Dan kembali kepada marah yang pertengahan, yaitu yang dituntut oleh syarak dahulu itu. Titik. Nah, ini yang pertama, lawan marah, jangan marah. La taghdab, kata Nabi, dengan merendahkan diri. Ingat asal muasal kita dari mani yang hina. Setelah itu dijelaskan, kembalilah ke persoalan apa ini? Ke pertengahan, marah yang pertengahan. Mana pertengahan yang dipuji? Pertengahan marah yang dipuji adalah ketika ada perbuatan salah menurut agama, kita marah. Ketika ada perbuatan baik menurut agama tidak dikerjakan, kita marah. Itu marah yang dipuji. Jangan itu pun, kata Nabi, la taqdab, salah pemakaian hadis. Titik. Syahdan, apabila bangkit marah. Nah, ini apabila sudah bangkit marah, seseorang itu hendaklah dihilangkan marahnya itu dengan 2 perkara. Setelah dengan tawadhu, banyak ini, banyak cara menghilangkan marah, karena berbahaya, marah itu berbahaya. Dengan sifat marah itu timbul persoalan yang lain. Maka banyak cara mengatasi marah. Bagaimana cara berikutnya? Apabila bangkit marah seseorang itu hendaklah dihilangkan marahnya itu dengan 2 perkara. Pertama dengan ilmu, kedua dengan amal. Pertama dengan ilmu, kedua dengan amal. Adapun dengan ilmu itu maka yaitu 6 perkara. Cara menghilangkan marah dengan ilmu itu ada 6 perkara. Pertama, apabila marah seseorang itu, maka difikirkannya, orang yang marah, dan diingatkannya di dalam hatinya. Akan apa dia fikir dan akan apa dia ingat? Akan ayat Quran dan akan hadis Nabi SAW. Ayat tentang apa? Hadis mengenai apa? Yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya. Sehingga kata Malik bin Aus bin Haris, apa kata beliau? Adalah Sayyidina Umar radhiyallahu an, sahabat Nabi, marah ia akan seseorang. Maka ketika Sayyidina Umar marah, maka menyuruh ia Sayyidina Umar untuk memukul akan orang itu. Maka berkata ia bagi Sayyidina Umar, apa kata orang tersebut? Ya Amiral Mu'minin, khudil afwa wa'mur bil arfi wa'arid anil jahilin. Artinya, hai Amirul Mukminin, ambil olehmu akan memaafkan kesalahan manusia, dan suruh olehmu akan dia dengan berbuat kebajikan, dan berpaling engkau hai Amirul Mukminin daripada orang jahil itu. Maka ketika itu lalu membaca oleh Sayyidina Umar akan ayat Al-Quran surat Al-Qasas. Apa bunyinya? Khudil afu wa'mur bil arfi wa'arid anil jahilin.
Maka mengulang-ulangi ia Sayyidina Umar akan ayat ini serta mempersatukan maknanya. Kemudian maka memaafkan ia Sayyidina Umar akan orang yang hendak dipukulinya itu, lalu melepaskan ia Sayyidina Umar akan dia. Titik. Sayyidina Umar saja sahabat Nabi yang tinggi ilmunya ada sifat marah. Bagaimana dengan kita? Sungguh sangat wajar. Kalau Sayyidina Umar saja marah, wajar kita marah. Ini marah yang tercela. Maka cara menghilangkan marah yang pertama dengan ilmu, karena ada 6. Yang pertama, ingat akan ayat yang ayat itu menunjukkan kelebihan orang yang menahan marah. Hafal ayatnya berarti. Hafal ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afu wa'mur bil arfi wa'arid anil jahilin. Aduh Pak Ustaz, enggak tahu artinya Pak Ustaz, maknanya. Belajar. Namanya ilmu itu belajar. Atau tulis di kertas, masukkan ke kantong. Kalau sudah marah, keluarkan, baca. Kalau sudah dibaca berulang-ulang, nggak ada pengaruh marah, bangun orang lain baca di telinganya. Itu orang baca bermasalah berarti. Ini solusi yang pertama. Ingat akan ayat atau hadis yang menyatakan kelebihan menahan marah. Pernah kejadian pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar memerintahkan orang untuk memukuli akan orang karena marah yang tercela. Maka orang yang disuruh dipukul oleh Sayyidina Umar berkata, "Hai Amirul Mukminin, kenapa engkau suruh pukul akan dia? Kenapa tidak engkau maafkan saja dia? Kau jangan berhadapan dengan orang jahil." Kita kalau berhadapan dengan orang jahil pasti cepat marah. Maka kalau marah dengan orang jahil, redamkan saja. Orang jahil kita marah, lebih bodoh kita ketimbang dia. Diamkan saja, tak usah diladenin. Caranya bagaimana? Selain tawadhu tadi, bacakan ayat tadi terhadap dia. Sampai kapan? Berulang-ulang. Khudil afu wa'mur bil arfi wa'arid anil jahilin. Diulang-ulang oleh Sayyidina Umar. Hilang marahnya dan dimaafkan akan pemuda tersebut. Yang kedua, kisah yang terjadi terhadap yakni Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Tadi Umar bin Khattab, ini Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang dikenal adil kala itu. Juga terjadi hal yang sama. Apa yang terjadi di atas Umar bin Abdul Aziz? Marah ia Umar bin Abdul Aziz akan seseorang, maka menyuruh ia Umar bin Abdul Aziz memukul akan orang yang dimarahinya itu. Maka membaca ia akan firman Allah. Apa membaca oleh Umar bin Abdul Aziz? Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Artinya, beberapa pahala orang yang menahan akan marahnya itu, dan orang yang memaafkan daripada kesalahan itu. Kemudian maka berkata ia bagi hambanya, lepaskan olehmu akan orang itu. Demikian lagi, apabila marah seseorang itu, maka hendaklah memfikir dan mengingatkan beberapa hadis Nabi SAW yang menyebutkan kejahatan orang yang marah itu, dan beberapa hadis yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marahnya itu, dan kelebihan orang yang memaafkan kesalahan orang itu, seperti yang lagi akan datang beberapa hadis yang menyebutkan kelebihan orang yang menahan akan marah itu. Titik. Itu dua saya diambil contoh, Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Yang lain lebih parah-parah berarti marah. Pasti semua ada, itu fitrah manusia, tak mungkin tak marah. Semua ada sifat marah. Selembut-lembut apapun orang, sifat marah itu pasti ada. Tapi kita mesti melihat apakah marah yang terpuji atau marah yang tercela. Itu saja. Kalau marah yang terpuji jangan ditahan marahnya. Yang perlu ditahan marah yang tercela. Cara menghadapinya, ingat akan ayat tentang kelebihan menahan marah, baca akan hadis yang mengatakan tentang kekurangan atau tidak baiknya orang yang marah. Seperti pernah terjadi kepada dua orang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, dengan ilmu. Yang kedua, dengan ilmu bagaimana cara untuk menolak. Jangan kita termasuk orang yang suka pemarah. Kedua, apabila marah seseorang, maka hendaklah ia menakuti akan dirinya dengan siksa Allah. Bukan menakuti orang. Kita sering menakuti orang.
kamu itu udah berbuat salah, itu kamu dosa masuk neraka. Kita yang ingat salah orang terus, salah kita jarang kita ingat. Inilah pepatah, gajah di depan mata nggak nampak, semut di seberang lautan nampak. Sering itu terjadi. Di mana saja. Artinya apa? Bagi orang yang pemarah, solusi yang kedua, maka hendaklah ia menakuti akan dirinya yang marah. Dengan apa dia takuti? Dengan siksa Allah Ta'ala baginya yang pemarah. Seperti kata ia bagi dirinya. Kata ia bagi dirinya. Kalau nggak hafal bahasa Arab, hafal terjemah. Apa kata dia bagi dirinya? Qudratullahi ta'ala alayya a'zamu min qudrati ala hadal insani falau amditu ghadbi alaihi amana ayyamdillahu ta'ala ghadbahu ala alayya yaumal qiyamah. Apa dia menakuti dirinya? Artinya bermula kekuatan Allah, kudrah Allah, kekuasaan Allah Ta'ala atasku itu terlebih besar daripada kekuasaanku atas manusia ini. Nah ini, kekuasaan Allah di atasku lebih besar ketimbang kekuasaanku di atas orang yang kumarah ini. Tidak ada apa-apanya. Begitu cara menakuti diri sendiri ketika bangkit pemarah, sifat marah. Jikalau aku lalukan marahku, jikalau aku lampiaskan marahku atas manusia ini, niscaya tiada aku senantiasa bahwa melalukan Allah Ta'ala akan murkanya atasku itu di dalam hari kiamat. Titik. Ingat murka Allah ketika kita marah yang tercelah di hari kiamat. Cara menakuti diri sendiri. Besarkah dosa pemarah? Besar. Karena hukum marah yang tercelah haram. Haram kalau nggak sempat taubat, nggak sempat taubat sebelum wafat, itu penyebab untuk masuk neraka. Kadang-kala kita sholat udah beres, segala macam udah beres, tapi ada satu dosa pemarah yang tercela. Dulu kita pernah marah, tak pernah taubat, pisah roh dengan jasad. Itu sebab kita masuk ke dalam neraka. Berarti murka Allah. Jadi solusi yang kedua, ingat kalau marah ini dimurkai oleh Allah. Di mana? Di hari kiamat. Karena kekuasaan Allah di atasku itu lebih besar ketimbang kekuasaanku di atas orang yang kumarah. Kalau kulalukan marahku, kulampiaskan marahku atas dia, niscaya tiada aku mengikutkan akan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingat saja, yang menjadi lawan Allah ketika marah terhadap seseorang, jangan dia. Yang menjadi lawan kita Allah. Kenapa? Sudah meninggalkan perintahnya. Karena diperintah jangan marah. Kita marah berarti yang menjadi lawan Allah, bukan dia. Itu yang kedua. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, wa ba'as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasifan ila hajati fa abta'a alaihi falamma ja'ahu qala laulal qasasu li auja'tuka. Apa kata Nabi? Ini diri sendiri Nabi. Jangan bilang Nabi tak pernah marah. Apa kata Nabi? Menyuruh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam akan wasifan, nama seseorang pemuda, kepada sesuatu hajat. Maka lambat ia si wasifan tersebut ketika melakukan satu keperluan yang diperintah oleh Rasul. Lambat ia datang. Maka tatkala ia datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda ya Rasul. Apa kata Nabi? Jikalau tiada aku takut akan kisas, yakni akan balasan orang yang memukul akan orang pada hari kiamat, kata Nabi, niscaya akan aku sakitkan akan dikau dengan memukul akan dikau. Itu kata Rasul. Kalau aku sekira tak mengingat apa efeknya di hari kiamat bagi orang yang memukul karena marah terhadap seorang, sungguh aku akan memukul akan dikau. Itu kata Imam Al-Ghazali. Rasulullah sendiri ketika memerintah si Wasfan untuk melakukan satu keperluan, tetapi lambat ia datang, marah Rasulullah. Tetapi ketika itu apakah melampiaskan oleh Rasulullah akan marah terhadap orang tersebut? Tidak. Karena itu marah yang tercela, melawan hawa, sesuai dengan hawa nafsu, melawan dengan syariat. Tapi apa yang disebutkan oleh Rasul? Wahai Wasfan, sekira aku tidak mengingat akan kisah balasan Allah terhadapku di hari kiamat tentang bahayanya pemarah, sungguh sudah kupukul akan dikau. Itu Rasulullah. Itu yang kedua.
Bagaimana cara yang kedua menghilangkan pemarah? Takuti diri dengan azab neraka. Itu kesimpulannya yang kedua. Yang ketiga, apabila marah akan seseorang, maka hendaklah menakuti akan dirinya dengan kesusahan orang yang berseteru, yang berlawan itu, dan kesusahan orang yang berkelahi itu. Karena marah akan seseorang itu membawa kepada berkelahi. Marah membawa kepada berkelahi. Dan berkelahi itu membawa kepada fitnah yang amat besar, yang membawa kesusahan. Di mana susah? Di dalam dunia susah, dan membawa kesakitan di dalam dunia, dan barangkali membawa kepada binasa dunia. Dipastikan. Karena marah nggak mampu ditahan, tentu berkelahi. Kalau berkelahi sudah terjadi, fitnah akan timbul. Jadi dia merugi, mendapat kerugian tentunya di dunia. Apa rugi yang dia dapati? Tentu pertama sahabat sudah kurang satu. Yang kedua rusak tubuhnya sudah pasti. Sering terjadi di sini. Karena hanya ketika mau nyebrang jalan didahului orang yang lain, kita sudah marah. Sampai kita kejar dia. Ada otak kamu, mata didengkul. Dia pun nggak mampu menahan karena dia ngomong kasar. Berhenti. Akhirnya berhenti mobil dua tersebut berkelahi. Itu di mana terjadi? Di depan SPBU Fitka. Siapa menyaksikan? Saya sendiri. Turun akhirnya berkelahi berdua. Wallahu alam. Teringat saya akan kisah ini. Kenapa? Enggak mengaji. Enggak ada ilmu. Enggak ada kesudahan itu. Mana ada kesudahan? Hanya ingin melampiaskan marah ketika nyebrang jalan. Tiba-tiba ada motor hijau karena kencang marah dia nyebrang asalan. Berhenti di tengah jalan. Diejeklah dengan bahasa kasar. Mata didengkul, anak ini anak itu. Rupanya yang diejek itu pun nggak menahan, marah juga dia. Akhirnya karena saling menyelip berhenti di depan Fitka. Turun dua-dua supir berkelahi tonjok menonjok. Inilah akibat daripada tidak ada ilmu yang seperti demikian. Padahal tak ada untungnya dan tak merasa senang. Senang bagi yang menang, bagi yang kalah dua kali. Setelah kalah berkelahi, rugi, bonyok, waktu habis, dosa dapat. Dipastikan. Jadi berpikirlah, ketika apabila marah itu bangkit, maka caranya adalah marah itu seseorang naik, caranya hendaklah menakuti akan dirinya dengan kesusahan orang yang berseteru itu. Ini nggak ada mana, aku pergi teruslah. Bila perlu mohon maaf kalau kita yang salah. Bila perlu mohon maaf, biar selesai. Karena ini marah yang tercela, beda dengan marah yang dipuji. Nah, ketika marah seperti ini, ingat, ini susah aja, ini berkelahi, berantem, nggak ada makna, nggak ada kelebihan apapun di dunia dan akhirat. Tinggalkan, berangkat, selesai masalah. Tapi karena kita ingin melampiaskan tali marah, syaitan pun sudah di samping kita, terjadilah apa yang terjadi. Nah, ini yang ketiga. Ingat apa efek kalau berkelahi, marah, berkelahi, berantem, itu membawa kerugian di dunia. Yang ketiga. Yang keempat, apabila marah seseorang, ini dua-dua ini, bagi perempuan dan bagi laki-laki ini yang pikir buat bapak-bapak saja, buat ibu-ibu juga. Nah, kalau ada marah, kalau nggak ada marah, alhamdulillah. Jadi yang keempat cara menghilangkan sifat pemarah, apabila marah seseorang, maka hendaklah memfikirkan ia akan sangat keji rupa orang yang marah. Rupanya buruk rupa orang yang marah. Bayangkan wajah orang marah itu nggak baik, buruk, keji rupa orang yang marah itu. Maka memfikirkan yang demikian itu akan dirinya. Kenapa? Karena orang yang marah itu diserupakan dengan anjing. Orang yang marah diserupakan dengan anjing. Kalau sudah bangkit marah, ini anjing ya, jadi nggak marah. Pasti kalau sudah tahu orang marah diserupakan dengan anjing, marah juga berarti ridha dan rela kalau dia itu menjadi anjing. Seperti itu saja. Ini bahasa kita. Orang yang marah itu diserupakan dengan anjing. Berarti ada keserupaan sekalipun belum jadi anjing. Jangan salah, diserupakan dengan anjing. Dan binatang yang buas yang memberi mudarat akan manusia. Dan diserupakan orang yang halim, lawan daripada marah. Orang halim enggak marah, dia itu diam, sabar. Diserupakan orang halim itu yang tiada kuat marah itu seperti anbiya, nabi dan aulia, para aulia Allah.
Dan hanya saja orang yang berakal itu seyogianya menyerupai akan anbiya dan akan aulia dan akan ulama, dan jangan ia menyerupai akan anjing dan binatang yang buas itu. Bagi orang berakal, kita berakal gitu. Ketika marah, yang keempat solusinya ingat, kalau marah serupa dengan anjing dan binatang buas. Kalau tak marah, aku diserupakan seperti para nabi, aulia dan para ulama. Kalau orang berakal berpikir, mau diserupakan dengan ulama atau mau diserupakan dengan anjing, mau diserupakan dengan para nabi atau mau diserupakan dengan binatang buas karena marah. Ini efeknya. Ingat saja, kalau marah ini saya anjing, seperti itu terus. Nah, tapi masih wajib salat sekalipun diserupakan dengan anjing. Jadi dipikir udah marah, udah jadi anjing, nggak wajib salat lagi, wajib. Nah, itu yang keempat. Tentang apa teh? Yang keempat. Yang kelima, apabila marah seseorang itu, maka hendaklah ia memfikirkan sebab yang membawa marah akan seseorang itu, maka yaitu tiada baginya daripada sebab, yaitu seperti dikata syaitan baginya. Yang sering kan, iblis kamu, perbuatan kamu seperti syaitan. Ini contoh. Di dalam hatinya, mengapa? Di dalam hatinya apa dia ingatkan? Mengapa tiada engkau marah akan orang yang menyakiti akan dikau, atau orang yang memberi kemaluan? Ini bukan kemaluan, malu ini, jangan salah, dimalukan. Nanti memberi kemaluan apa pula diberi, itu lain makna pula. Ingat akan dikau, atau orang yang memberi kemaluan akan dikau, dan tiada memalu engkau, bahwa dikata oleh orang akan dikau, yakni penakut. Dibilang lagi nih, dah dibilang syaitan, iblis, anjing, macam-macam dibilang. Alah, nggak berani kamu, penakut rupanya kamu, dibilang lagi. Ya. Dan adakah lemah dan hina pada orang lain daripada orang yang banyak, maka engkau kata bagi dirimu, jangan bagi orang, bagi diri kita. Ketika kita dihina, dikatakan perkataan yang menjadi penyebab marah, umpama kamu lemah, kamu penakut, kamu itu seperti syaitan, maka ketika ingat itu, apa solusinya bagi kita yang kelima? Maka engkau kata bagi dirimu, jangan bagi dia. Nah, ini ingat, bukan bagi dia, bagi kita yang dimarahin tadi. Inilah perkataan syaitan. Nah, padahal ia berkehendak mengadu-ngadu akan dikau dengan saudaramu yang muslim, dan lagi adalah syaitan itu berkehendak membinasakan akan dikau di dalam akhirat pada hari kiamat. Dan adakah engkau malu kepada manusia, padahal tiada malu akan Allah Ta'ala? Kita sering kalau dah diajak malu dengan dia, maka kita lawan. Tapi kita nggak ingat, kita kenapa tidak malu akan Allah? Seyogianya kita utamakan malu kita dengan Allah ketimbang malu kita dengan manusia. Cuma yang paling bagus ya dua-dua kita. Malu dengan manusia kita jaga, malu dengan Allah juga kita jaga. Cuman mana yang lebih? Nah, itu persoalan. Berarti kita kan malu dengan manusia kalau kita nggak bantah dia, nggak lawan dia. Seolah-olah derajat kita jatuh, turun. Tidak, padahal justru derajat kita naik ketika marah itu kita nggak melawan dia. Naik derajat kita. Sekalipun pada pandangan manusia itu hina, tapi pada Allah itu derajatnya derajat tinggi. Jadi ingat saya seperti itu. Nah, jadi katakan buat dirinya, ini perbuatan pecah belah, ini perbuatan iblis, ini perbuatan setan. Jangan bilang dia setan. Kita, ini perbuatan iblis, perbuatan setan. Jangan marah, jangan marah. Nah, seperti itu saja. Ya, jadi malu dia akan Allah Ta'ala. Dan adakah engkau takut dimalukan oleh manusia di dalam dunia, padahal engkau takut hina di dalam akhirat? Nah, kalau ditanya, mana yang kita takuti, malu di dunia atau malu di akhirat? Tentu kita jawab, dua-dua kita menghindar daripada malu dua negeri tersebut, dunia wal akhirat. Tetapi semalu-malu manusia di dunia, tak mampu dibendung kalau malu dia di akhirat. Seyogianya kita harus menahan malu, jangan terjadi malu itu di hari akhirat. Malu seperti di dunia itu bukan malu yang hakikat. Malu apa itu? Malu menurut iblis, malu menurut mereka. Padahal kita tidak perlu malu, tak perlu rendah. Justru kita berbesar hati jalan ketika terjadi marah. Anggap saja aku sedang menjaga, jangan aku malu di hari akhirat di depan Allah nantinya.
Dan lagi, jikalau engkau marah, niscaya dapat beberapa siksa Allah Ta'ala dan dapat beberapa murkanya Allah Ta'ala di dalam akhirat. Maka sebab ini barangkali hilangkanlah marahmu itu, dan insya Allah Ta'ala. Nah, itulah yang kelima. Apabila marah itu pun tak bangkit, fikirkan sebab yang membawa marah itu apa. Sebab yang membawa marah itu apa. Udah tahu sebabnya hilangkan, selesai masalah. Begitu tadi bawa mobil, kita lagi kencang, potong tiba-tiba, itu penyebabnya. Nah, ini kan, caranya bawa terus pakai hati, jangan ngomel, jalan terus sendiri. Nah, terjadi. Tapi kalau sudah kita mulai, dia pun mulai, berakhirlah dengan bola panas, ribut, nggak ada kesudahan. Itu entah masuk kantor polisi, entah tidak, wallahu a'lam. Habis duit lagi kalau masuk kantor polisi. Yang keenam, yang terakhir, cara menghilangkan marah dengan cara ilmu. Apabila engkau marah akan seseorang, maka hendaklah engkau ketahui bahwasanya orang yang marah itu pada hakikatnya tiada ia ridha akan perbuatan Allah Ta'ala. Ini tauhid yang terakhir. Tauhid. Apa kata Syekh Abdul Samad Al-Falimbani? Apabila engkau marah akan seseorang, maka hendaklah engkau ketahui. Apa kita ketahui? Bahwasanya orang yang marah itu terhadap kita pada hakikatnya tiada ia ridha akan perbuatan Allah Ta'ala yang diperlakukannya Allah atas hambanya itu, dan tiada ia ridha akan kehendak Allah Ta'ala yang tiada muwafaqat, yang tiada sesuai dengan kehendak dirinya. Dan yang demikian itu adalah orang yang marah itu sejahil-jahil manusia akan Tuhannya, tak mengenal dia akan Tuhannya. Karena kita sudah ngaji, Allah ada satu sifat, kudrat iradat. Kudrat adalah kuasa, iradat berkehendak Allah. Kita sudah juga mengaji, tak ada satu perkara besar kecil di dunia ini yang terjadi di luar daripada kekuasaan Allah Ta'ala. Tidak ada, itu tauhidnya. Cuma secara akal saja kita nisbah, siapa yang makan dia, siapa yang melakukan marah dia. Itu ya, secara akal sah kita katakan, sah. Tetapi hakikatnya manusia tak mampu memberi bekas, melainkan bekasan kudrah iradah Allah Ta'ala. Berarti dia tauhidnya belum benar juga. Rupanya ini efek juga. Dan ini sebenarnya pengaruh besar, karena dia belum mengenal terhadap sang pencipta Allah. Bukan zatnya Allah kita belum kenal, tapi ada satu sifat bagi zat Allah, namanya kudrah iradah. Kenapa kita lupa akan qada dan qadar, rukun iman yang ke-6? Itu semua memang adalah daripada Allah. Kalau kita sudah menerima, aman. Kalau kita nggak menerima, pasti kita menolak ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti lawannya juga bukan manusia, Allah yang menjadi perlawanan kita. Kalau berani lawan Allah, silakan. Siapa yang berefek yang tidak bagus? Nah, ini yang keenam. Saya ulangi karena yang keenam agak signifikan solusinya. Apabila engkau marah akan seseorang, maka hendaklah engkau ketahui bahwasanya orang yang marah itu pada hakikatnya tiada ia ridha akan perbuatan Allah Ta'ala yang diperlakukan atas hambanya itu. Yang kedua, dan tiada ia ridha akan kehendak Allah Ta'ala yang tiada muwafaqat, yang tiada sesuai dengan kehendak dirinya. Dia punya kehendak, Allah juga berkehendak. Kalau kun fayakun seperti kita bicara, yang terjadi bukan kehendak dia, pasti kehendak Allah Ta'ala. Dia berkehendak, Allah juga berkehendak, terjadi apa yang dikehendakinya. Itu kebetulan bersamaan. Secara akal sah dia yang berkehendak, tapi secara hakikat itu juga kehendak Allah. Baik terjadi sesuai kehendak ataupun tidak terjadi sesuai kehendak, itu adalah kehendak Allah, baik terjadi ataupun tidak. Ini ahli sunnah wal jamaah. Adapun di luar daripada ini, termasuk Mu'tazilah, mereka menolak Allah memberikan kekuatan kepada kita. Setelah Allah beri kekuatan, kita yang mengerjakan apa yang kita kerja. Itu Mu'tazilah. Berhati-hati tentang hal i'tiqad. Maka oleh karena demikian, ingat bahwa keinginan dia tidak sesuai dengan keinginan Allah. Yang demikian itu adalah orang marah itu sejahil-jahil manusia akan Tuhan. Paling dia jahil terhadap Allah, tauhidnya yang paling rendah, itulah orang yang marah. Dia nggak ingat kalau itu ketentuan Allah. Yang demikian itu membawa kepada murka Allah Ta'ala akan dirinya, seperti yang tersebut di dalam hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Innal ghadba sababun ghadabullah Ta'ala. Artinya bahwasanya marah seseorang itu yaitu sebab yang mendatangkan murka Allah Ta'ala akan dia. Titik. Itu cara yang pertama dengan ilmu 6 perkara.
Mudah-mudahan, karena sifat marah memang ada pada diri manusia, pada Nabi saja ada, Umar saja ada, Umar bin Abdul Aziz juga ada, dan sahabat-sahabat yang lain. Wajar kita umat di akhir zaman laki dan perempuan ada sifat pemarah. Tapi inilah cara ampuh supaya kita jangan marah yang memang berlawanan dengan syariat, sesuai dengan hawa nafsu. Kenapa? Akibatnya luar biasa, baik di dunia ataupun di hari akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada sifat pemarah, dan Allah berikan kepada kita yang namanya sifat halim, tidak kuat marah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Setelah insya masuk yang kedua dengan amal, itu dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.